Semua jemaat bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Suara Kebenaran Injil. Pengakuan iman Gereja Suara Kebenaran Injil. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih ya Bapa. Untuk hari ini kami boleh berkumpul kembali. Jaga kami selalu ya Bapa dalam kebenaran-Mu. Jangan lepaskan kami ya Allah. Jagaku dalam kesucian Bapa, rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa, rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Terima kasih. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa, rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan
kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Sampai sempurna. Sampai sempurna. Naikkan sembah-Mu, naikkan pujian-Mu bagi Allah Elohim. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Elohim. Haleluya, 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 haleluya. Allah yang besar, Allah pencipta alam semesta, Allah satu-satunya yang kami sembah, Allah yang ajaib, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan atas nafas hidup ini, atas kehidupan yang Kau izinkan kami ada hari ini. Semua karena-Mu, semua anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, layakkan kami, perkenankan kami. Haleluya, haleluya. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang besar, tak terbatas oleh waktu, tak terbatas oleh ruang. Kami ada karena-Mu Bapa. Kami mau nyatakan Engkaulah
satu-satunya. Engkaulah Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah, yang kami panggil Bapa. Siapa kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memanggil Engkau Bapa? Engkau layakkan kami. Kami berkumpul anak-anak-Mu. Kami mau menaikkan sembah kami kepada Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang disembah oleh Musa, Allah yang disembah oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya Allah, kami memanggil-Mu, kami meminta kepada-Mu, layakkan kami, jaga kami Tuhan dari kuasa kegelapan yang ingin merampas kami, yang ingin membawa kami keluar dari hadirat-Mu. Bapa, kami sadar kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Sebab itu Roh Kudus, mampukan kami, mampukan kami Tuhan. Dengan keberadaan kami, dengan setiap persoalan kehidupan kami, kami mau kembali membangkitkan iman percaya kami hanya kepada Allah Elohim, Allah yang benar, Allah yang besar. Sekalipun gunung itu belum beranjak, bahkan tidak beranjak, Engkau tetap Allah yang kami sembah, Engkau tetap Allah yang kami tinggikan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Bapa. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mampukan kami mengikis segala keburukan yang masih ada dalam daging kami. Kami tidak tahu waktu kami Bapa, tetapi selama waktu itu masih ada, kami mau terus berubah menuju kepada kesempurnaan Bapa di sorga. Roh Kudus, mampukan kami, mampukan kami. Haleluya, haleluya. Allah Elohim, Engkau Yehova Jireh, Engkau Yehova Rafa. Engkau yang berperang, Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh berproses menuju kepada kesempurnaan karakter kami. Engkau mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih buat anak-Mu yang menjadi teladan kehidupan kami. Kami harus serupa Tuhan Yesus. Ya Tuhan, jaga kami. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu,
kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Sampai sempurna. Sampai sempurna. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhanku Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau lebih lagi memuji Engkau. Terima kasih ya Bapa, biarlah segala pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Engkau berkenan. Dan juga ketika firman-Mu akan disampaikan, biarlah Kau berikan kepada kami pengertian yang baru lagi Bapa, sehingga firman-Mu di saat disampaikan boleh tertanam di dalam hati kami dan akan menjadi pelita dalam setiap kaki kami. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Kita naik pujian Mari Sadarlah. Mari sadarlah, dunia selalu berubah, tak akan tetap, langit dan bumi kan lenyap. Banyak manusia hidup tak berkenan padanya, tak menyadari setiap saat bisa mati. Mari sadarlah, dunia selalu berubah, tak akan tetap, langit dan bumi kan lenyap. Banyak manusia hidup tak berkenan padanya, tak menyadari setiap saat bisa mati. Apa yang sedang kau cari, segalanya tiada pasti. Harta dunia kedudukan, itu pun bukan jaminan. Hanya satu pengharapan, hidup benar dalam Tuhan. Marilah kita menjelang, kerajaan-Nya akan datang. Mari sadarlah, dunia selalu berubah, tak akan tetap, langit dan bumi kan lenyap. Banyak manusia hidup tak berkenan padanya, tak menyadari setiap saat bisa mati. Apa yang sedang kau cari,
Marilah kita menjelang, kerajaannya akan datang. Marilah kita menjelang, kerajaannya akan datang. Kita tetap sadar, tetap berwaspada, dan juga kita berkemas-kemas. Kita bisa melihat dunia sekarang begitu cepat berubah. Kita akan mulai kembali menyanyikan pujian Betapa Ku Bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Saya undang sidang Jumat bangkit berdiri. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku
hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Ya Selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut hati-Mu Tuhan, ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut hati-Mu Tuhan, ku berjalan di jalan-Mu. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut hati-Mu Tuhan, ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai Serahkan kepada hamba-Nya. Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut hati-Mu Tuhan, ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut hati-Mu Tuhan, ku berjalan di jalan. Sekali lagi katakan, aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku
rela Kau bertuah lembutkan hatiku, selembut hatimu Tuhan, ku berjalan di jalan. Kami mau berjalan di jalan. berjalan di jalan, Kami mau berjalan. berjalan di jalan. Kami ucap syukur ya Bapak Elohim Yahweh buat kesempatan pada saat pagi menjelang siang hari ini. Bapak, biarlah pujian yang kami naikkan benar-benar ya Bapak menyenangkan hatimu, benar-benar menjadi dupa yang harum di hadapanmu ya Bapak. Bapak, tiba saatnya kami akan duduk tengah untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini ya Bapak, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tiada kepentingan lain ya Bapak selain kami mau menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi? Amin, luar biasa. Ada yang bisa dilewati Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang sakit, ada yang lemah. Tidak ada Bapak Ibu ya, semua bisa dilewati. Ada yang kolesterol mungkin. Bisa dilewati. Nah saudaraku, biar saudaraku nggak ngantuk ya Bapak Ibu, tapi jangan disimpan dalam hati. Nah saudaraku, mengawali pemberitaan kebenaran firman Tuhan, ya, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu dan saudaraku semua. Nah, saudaraku, pernah atau tidak saudaraku itu merasa dipermainkan? Sering, Pak. Nah, pernahkah saudaraku mengalami kejadian seperti itu? Pernah merasa dipermainkan? Mungkin dulu Bapak Ibu ya, baik itu dipermainkan sahabat, rekan kerja, atau yang lainnya. Pernah Bapak Ibu dipermainkan? Nah, saya bertanya kepada Bapak Ibu dan saudaraku ini bukan yaitu mengingat atau mengingatkan saudaraku apa itu namanya, atau membangkitkan amarah saudaraku untuk mengingat yang lalu-lalu, tidak Bapak Ibu. Atau mungkin nanti Bapak Ibu jadi teringat, oh itu yang mempermainkan aku, akhirnya pulang menyamperi rumahnya. Tidak Bapak Ibu ya, tidak ada maksud begitu. Nah, atau mungkin yang pemuda-pemudi, ada di sini pemuda-pemudi ya? Oh iya ada. Pernah tidak merasa dipermainkan? Pernah ya? Gini saudaraku ya, mungkin tentu dipermainkan itu rasanya itu tidak enak Bapak Ibu ya, tidak nyaman. Tidak enak, sangat tidak nyaman. Atau enak dipermainkan? Tidak Bapak Ibu ya, tidak nyaman Bapak Ibu. Saudaraku, saya tidak bermaksud mengingatkan saudaraku kepada orang yang pernah mempermainkan saudaraku ya. Namun kejadian ini, yaitu mungkin hampir setiap orang pernah mengalami yang namanya itu dipermainkan gitu. Mungkin yaitu contohnya jika kita berbicara dalam lingkup kerja ya, mungkin seorang hubungan seorang bos dengan karyawan, mungkin ya seorang karyawan yang dipercaya mungkin dengan sengaja malah mempermainkan, bermain-main, atau karyawan itu mengerjakan pekerjaan dengan tidak sungguh-sungguh, atau kepercayaan yang diberikan kepada bos justru dibuat sebagai alat, yaitu manipulasi, merugikan perusahaan. Nah itu juga pernah terjadi Bapak Ibu. Tentu jika hal ini terjadi dan pemilik perusahaan itu tahu, tentu pemilik perusahaan itu akan sangat-sangat kecewa Bapak Ibu.
Nah, atau mungkin sebaliknya, ketika sang karyawan mungkin sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu ya, sesuai dengan job yang dikerjakan, tapi gajinya tidak diberikan sepenuhnya. Tidak diberikan dengan sepenuhnya, atau bisa jadi tidak diberikan gajinya. Itu juga mungkin bisa terjadi, Bapak Ibu. Dan mungkin itu bisa menjadi kekecewaan buat karyawannya, Bapak Ibu. Dan mungkin karyawan tersebut bisa juga merasa dipermainkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, juga ada contoh yang lainnya yang mungkin terjadi ketika mungkin saudaraku mungkin sudah berbuat baik kepada sesama, mungkin ya. Ketika mungkin saudaraku mempunyai rasa kasihan kepada sesama, namun justru kebaikan saudaraku itu dimanfaatkan. Nah, itu juga bisa terjadi. Kebaikan saudaraku dimanipulasi, itu juga bisa terjadi. Niatnya menolong, malah ditipu. Nah, itu juga bisa terjadi. Dan itu rasanya mungkin sangat-sangat tidak enak, sangat-sangat tidak nyaman. Dan mungkin merasa sangat-sangat dipermainkan. Nah, saudaraku, tetapi itu tidak menutup kemungkinan, Bapak Ibu. Kita juga secara sadar atau tidak sadar, kita mungkin juga pernah melakukan hal yang sama, yaitu tadi kan dalam konteks yaitu kita menjadi korban, tapi secara tidak sadar atau sadar, Bapak Ibu, kita juga mungkin pernah mengalami, yaitu pernah di posisi sebagai pelaku, Bapak Ibu, mempermainkan gitu. Nah, kalau tadi kan berposisi sebagai korban, Bapak Ibu, tapi secara sadar atau tidak sadar, mungkin kita juga pernah mengalami, yaitu menjadi pelaku. Dan seharusnya itu tidak boleh terjadi, Bapak Ibu. Tidak boleh terjadi. Nah, saudaraku, begini, Tuhan Yesus, Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga pernah dipermainkan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu pernah dipermainkan. Nah, saudaraku mungkin masih ingat setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Nah, setelah peristiwa yaitu 5 roti dan 2 ikan, Bapak Ibu, orang banyak itu mereka menyeberang, berbondong-bondong menyeberang, yaitu mengikuti Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus mengetahui niat hati orang banyak itu. Nah, dan Alkitab yaitu menulisnya secara jujur, Bapak Ibu. Sampai Tuhan Yesus mengatakan kepada orang banyak itu, kalian datang kepadaku hanya karena roti. Sampai Tuhan Yesus itu mengatakan, jadi Tuhan Yesus itu tahu motif orang banyak itu, Bapak Ibu. Itu setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Nah, sampai Tuhan Yesus itu mengatakan kepada orang banyak itu, kalian datang kepadaku itu hanya karena roti. Kalau saya mungkin Bapak Ibu ya menangkap perkataan Tuhan Yesus itu, tentu perasaan Tuhan Yesus itu mungkin sangat-sangat sedih mengatakan itu. Karena tahu motivasi, yaitu motif orang yang datang kepadanya. Mungkin hatinya sangat-sangat pilu ketika Tuhan Yesus mengatakan itu kepada orang banyak. Bagaimana tidak sedih, Bapak Ibu? Mereka datang hanya ingin mendapatkan roti. Hanya ingin mendapatkan, memuaskan, yaitu keinginannya. Bisa dibilang hanya ingin memuaskan kampung tengahnya, Bapak Ibu. Nah, dan peristiwa itu sangat jelas dituliskan, Bapak Ibu, setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Nah, mereka berharap mujizat lagi, Bapak Ibu. Mereka datang bukan karena rindu kebenaran, Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, kalian datang kepadaku bukan karena tanda. Bukan karena mereka mengerti bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias, Sang Penyelamat. Tapi mereka datang yaitu dengan motif lain, Bapak Ibu. Dengan motif lain. Dan Tuhan Yesus menjelaskan, Bapak Ibu, yang seharusnya mereka cari harusnya adalah roti hidup. Jadi kalau Bapak Ibu baca, Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu menjelaskan yang seharusnya kalian cari itu adalah roti hidup, roti yang turun dari surga. Nah, itu roti hidup, roti yang turun dari surga, yang dimaksud adalah kebenaran. Kebenaran yang mengubahkan kehidupan kita, Bapak Ibu.
Itu yang seharusnya dicari. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, ketika orang banyak mendengar itu, orang banyak itu dan murid-muridnya itu, banyak yang apa Bapak Ibu? Banyak yang undur. Banyak yang mengundurkan diri mengikut Yesus. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan, seharusnya yang kalian cari itu adalah roti hidup kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kalian. Mereka jawab, Guru, perkataanmu itu sungguh sangat keras sekali, katanya. Akhirnya mulai pelan-pelan, orang banyak itu mengundurkan dirinya. Tidak mengikut Yesus, Bapak Ibu. Betapa tragisnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Nah saudaraku, itu tercatat di dalam Injil Yohanes 6. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Karena Alkitab itu mengungkapnya secara jujur Bapak Ibu. Mengungkapnya secara jujur. Dan sampai sekarang ini mungkin banyak orang hanya terpaku Bapak Ibu sampai dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Nah, terpaku dengan mujizatnya. Tapi tidak mampu memahami apa sebenarnya tujuan Tuhan Yesus itu. Sangat-sangat tragis Bapak Ibu. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi, Tuhan Yesus pun pernah mengalami hal yang seperti itu Bapak Ibu. Orang banyak datang hanya dengan motif tertentu. Nah saudaraku, kembali lagi dalam pembahasan, mungkin di dunia ini ada orang yang bisa yaitu mempermainkan aturan, hukum, mempermainkan kepercayaan sesamanya dan sebagainya. Atau menurutnya manusia tidak mungkin tahu dipermainkan Bapak Ibu. Dan selalu berpikir yang penting yaitu menguntungkan saya. Nah, itu sangat bahaya. Dan yang lebih parahnya, saudaraku, ada juga yaitu manusia yang memperlakukan Allah dengan cara yang sama. Nah, ini lebih parahnya. Yaitu manusia juga bisa mencoba mempermainkan Allah. Mencoba mempermainkan perasaan Allah. Saudaraku yang saya kasih, kita buka di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Mungkin saudaraku bisa buka di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Nah, dikatakan seperti ini ayat 7. Saudara menyimak biar saya membacakannya. Dikatakan seperti ini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, ini jelas Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang saya kasih, pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini saya beri judul yaitu jangan mempermainkan Allah. Jangan mempermainkan Allah. Amin Bapak Ibu. Jangan sekali-kali mempermainkan Allah. Dan menjadi pertanyaan buat kita semua, Apakah kita pernah yaitu mencoba mempermainkan Allah secara sadar atau tidak sadar? Pernahkah kita mencoba mempermainkan Allah? Apakah Bapak Ibu dan saya pernah mencoba mempermainkan Allah? Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, hanya pribadi kita dan Allah saja yang tahu. Kita pernah tidak mempermainkan Allah. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, ayat yang ke-8 dikatakan, sebab barang siapa menabur di dalam daging,
Dikatakan sebab barang siapa menabur di dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, ini sangat cukup jelas Bapak Ibu ya. Dan sering dibahas Bapak Ibu. Nah saudaraku, jadi kita dapat melihat tentu ada dua kehidupan di sini. Dua kehidupan kalau kita lihat di dunia ini mungkin dapat menjadi identitas manusia, tentu terpancar lewat peragaan hidupnya, yaitu ada kehidupan menurut daging dan ada kehidupan yang menuruti roh. Nah, kehidupan yang dipimpin daging dan kehidupan yang dipimpin oleh roh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, untuk selamanya Bapak Ibu, kedua kehidupan ini itu selalu bertentangan, tidak mungkin dapat bersatu. Kehidupan dipimpin roh dan kehidupan yang dipimpin oleh daging. Nah, yang satu akan menuntun kita kepada kehidupan kekal dikatakan, dan yang satu akan yaitu menuntun kita kepada kebinasaan kekal. Dan itu sangat jelas Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Nah, saudaraku, menabur di dalam daging seringkali disampaikan. Berarti menabur di dalam daging itu selalu memuaskan keinginan daging. Selalu memuaskan keinginan daging. Dan itu seharusnya menjadi perintah untuk kita setiap hari agar kita tidak memuaskan keinginan daging kita, Bapak Ibu. Nah, keinginan daging itu adalah dorongan yang dialami manusia. Dia itu selalu mendorong, yang menuntun kepada kepuasan diri sendiri. Dan menuntun kehidupan yang selalu tidak selaras dengan kehidupan yang Allah inginkan. Nah, saudaraku, di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, coba kita buka mundur di dalam Galatia 5. Ini akan dijelaskan ayat 19, yaitu perbuatan daging telah nyata. Jadi kelihatan Bapak Ibu, perbuatan daging itu telah terlihat, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nah Bapak Ibu, kalau secara detail percabulan itu sesuatu yang menyimpang, itu percabulan. Kecemaran, nah kecemaran itu berarti kehidupan yang tidak murni, yang bercampur, cemar. Nah, kehidupan yang abu-abu. Misalnya secara sederhana itu kehidupan yang abu-abu itu kadang terlihat baik, namun kadang terlihat jahat. Itu namanya tercemar, kecemaran, tercampur. Kadang mulutnya memberkati Bapak Ibu, namun terkadang mulutnya itu bisa mengeluarkan sumpah serapah atau mengutuk. Nah itu kehidupan yang tercemar. Cemar itu tidak murni Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering saya kasih, tercemar itu juga bisa ketika hari Minggu. Itu seperti terlihat dipimpin Roh Kudus. Kelihatan baik, kelihatan sopan, kelihatan santun. Tapi Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu kita tidak tahu lagi siapa yang memimpin Bapak Ibu. Itu namanya tercemar. Nah Bapak Ibu, selanjutnya ayat 20, yaitu penyembahan berhala. Dikatakan sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, percerideraan, roh pemecah. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, ketika kita lebih suka kepada sesuatu apapun itu Bapak Ibu, lebih suka ketimbang memilih yaitu menjaga perasaan Tuhan, itu sama saja kita dengan menyembah berhala Bapak Ibu. Menempatkan yaitu apa yang kita suka itu lebih tinggi daripada Tuhan. Nah, ketika kita itu lebih menyampingkan perasaan Tuhan Bapak Ibu, itu kita sedang menyembah berhala Bapak Ibu.
Jadi menyembah berhala itu kita tidak perlu sujud di suatu benda. Nah, kita tidak perlu antar-antar sesajen, Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengabaikan perasaan Allah, Bapak Ibu, lebih dalamnya, ketika kita mengabaikan perasaan Allah dan mementingkan yaitu yang lain, itu juga kita sedang yaitu menyembah berhala. Kita lebih yaitu mengabaikan perasaan Allah. Kita lebih yaitu melayani perasaan diri sendiri. Wah, bahaya Bapak Ibu kalau melayani perasaan diri sendiri. Ketersinggungan, wah, nilai diri banyak Bapak Ibu. Itu kita sedang yaitu memberhalakan diri kita Bapak Ibu. Jadi menempatkan yaitu menggeser Allah dalam posisi tertentu Bapak Ibu. Itu sudah menjadikan segala sesuatu itu berhala. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena dengan kita yaitu mengabaikan perasaan Allah. Disitulah Allah Bapak Ibu yang seharusnya menduduki tempat yang paling tinggi. Itu digeser Bapak Ibu. Kita dengan sengaja menggesernya. Bahkan ketika kita lebih menempatkan perasaan kita Bapak Ibu ketimbang perasaan Allah. Nah, makanya hukum pertama Bapak Ibu, hukum pertama itu yaitu kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya itu segenap hidup kita itu harus mutlak Bapak Ibu diberikan kepada Allah utuh. Kurang dari itu Bapak Ibu, artinya kita yaitu menggeser Allah atau menyembah berhala Bapak Ibu, memperhalakan. Nah gitu. Jadi kita harus memperhatikan diri kita. Amin Bapak Ibu. Kita harus benar-benar memperhatikan dari diri kita. Kemudian Bapak Ibu, di situ dituliskan perseteruan. Nah, perseteruan. Perseteruan itu permusuhan. Permusuhan, berseteru. Nah, Bapak Ibu. Biasanya itu berseteru itu digunakan itu untuk keadaan permusuhan jangka panjang Bapak Ibu. Jadi berseteru itu permusuhan jangka panjang. Waktunya lama, sudah berganti tahun, tahunnya sudah baru. Tapi permusuhan itu masih diperpanjang Bapak Ibu. Masih taken kontrak, diperpanjang gitu. Wah, itu bahaya Bapak Ibu. Nggak tahu damainya kapan. Nah Bapak Ibu, apakah ada di sini yang bermusuhan jangka panjang Bapak Ibu? Nggak ada Bapak Ibu ya. Di luar sana banyak. Saya percaya Bapak Ibu, karena kebenaran firman Tuhan itu kita kita dengar itu kita harus mengasihi. Jadi saya percaya di sini tuh orangnya itu ya pasti mengasihi, senang berdamai. Jadi tidak ada ya Bapak Ibu ya yang bermusuhan jangka panjang, tahun berganti tahun masih tetap bermusuhan. Tidak ada. Tapi kalau nggak ada, puji Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada. Sekalipun ada, jangan lagi Bapak Ibu. Jangan lagi. Di situ dituliskan itu perseteruan, ya kan? Perselisihan juga. Selisih itu artinya itu nggak seirama Bapak Ibu, nggak sejalan. Selisih itu nggak seirama, nggak sejalan, nggak sepandangan. Makanya biar seirama, biar sepandangan, firman Tuhan mengatakan hendaklah dalam hidupmu menaruh pikiran yang sama, yaitu yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi biar nggak berseberangan, kita itu harus menaruh pikiran yang sama, yaitu pikiran yaitu yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Sepikiran, seperasaan, iri hati. Nah, iri hati ini kita sudah tahu Bapak Ibu, sudah tahu. Tapi walaupun kita sudah tahu, kalau masih ada yang melekat di dalam hidup kita, setipis apapun,
harus kita buang. Amin Bapak Ibu. Harus kita buang. Nah, terus amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Nah, saudaraku, percideraan ini senang membuat cedera sesamanya, Bapak Ibu. Cedera. Jadi senang melukai perasaan sesamanya gitu. Biasanya lewat lidah, Bapak Ibu ya. Nah, kemarin di dalam PA itu kita belajar tentang lidah. Lidah itu nggak bertulang, Bapak Ibu. Rawan kepleset, Bapak Ibu ya. Nggak bertulang, licin. Nah, hati-hati. Lidah itu bisa memicu percideraan, Bapak Ibu. Nah, ini agak sulit. Percideraan. Ya, itu dapat memicu, melukai sesama. Kalau sudah melukai sesama, Bapak Ibu, waduh, sembuhnya itu lama. 1 kata, 2 kata itu bisa terngiang-ngiang sampai bertahun-tahun, Bapak Ibu. Waduh. Jangankan lihat orangnya, Bapak Ibu. Orangnya pakai baju merah, asal lihat baju merah, pasti ingat orang. Nah, itu enggak boleh. Tapi Bapak Ibu, saudara yang saya kasih, sekarang ada Bapak Ibu wakilnya lidah. Bapak Ibu ingin tahu apa? Ini jempol, Bapak Ibu. Jempol ini, Bapak Ibu, sekarang menjadi wakilnya lidah. Nah, lidahnya benar diam, tapi jempolnya, Bapak Ibu, mengetik HP. Iya benar, Bapak Ibu. Dikirim. Wah, seluruh dunia itu bisa tahu dalam hitungan detik. Waduh, itu mengerikan sekali, Bapak Ibu. Jempol kita ini walaupun nggak bisa berbicara, Bapak Ibu, ini juga bisa melukai perasaan sesama loh. Nah, itu sekarang ada wakilnya ini, lidah, Bapak Ibu. Wah, ngeri sekarang. Lebih canggih lagi. Lewat medsos ya, Bapak Ibu ya. Saling cerang. Saling sindir. Wah, ngeri pokoknya. Sekali update status bisa tahu semuanya. Wah. Tapi di sini nggak ada, Bapak Ibu ya, yang melakukan hal itu. Mudahan nggak ada. Amin, Bapak Ibu, jangan melakukan hal itu. Kita mau teduh seperti Tuhan Yesus. Amin. Kita harus teduh, Bapak Ibu. Nah, kedengkian, Bapak Ibu, perceridaan roh pemecah, kedengkian. Ayat 21, ayat 21. Dikatakan tuh kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya dikatakan. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, katanya. Berarti ini pernah dia membuat ya, Bapak Ibu ya, di dalam Galatia ini. Yang menulis ini, Rasul Paulus mungkin ya. Itu dulu pernah membuat hal seperti ini. Seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini jelas, Bapak Ibu, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudaraku, dengan hal demikian, Bapak Ibu, kita harus mengerti sebagai orang yang diselamatkan, Bapak Ibu. Namun ketika kita masih yaitu melakukan hal ini, Bapak Ibu, kita sama saja sedang mempermainkan Allah. Kita loh sudah diselamatkan. Kalau kita masih melakukan hal ini, kita sama saja sedang mempermainkan Allah. Nah, di sisi lain, kita menginginkan kehidupan yang kekal, tapi kita masih suka dengan perbuatan-perbuatan yang memuaskan daging. Itu tidak bisa, saudaraku yang saya kasih. Karena secara jelas dikatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan itu sangat-sangat cukup jelas. Nah, saudaraku, jika kita sudah tahu, namun kita tetap melakukannya, kita sama saja mempermainkan Allah dengan dosa yang disengaja. Kita sengaja mempermainkan Allah. Dan kitab Ibrani, Bapak Ibu, itu mencatat
ketika kita terus-menerus berbuat dosa, dikatakan terus-menerus berbuat dosa, setelah memperoleh pengetahuan yang benar. Nah, ini kita harus hati-hati Bapak Ibu. Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Wah, Mas Saudaraku, coba kita buka di dalam Ibrani 10 ayat 26. Jadi ini ayat ini sangat tegas Bapak Ibu. Di dalam Ibrani 10 ayat 26. Nah, dikatakan seperti ini. Alkitabnya sama Bapak Ibu ya. Sama. Jadi jelas Bapak Ibu dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sengaja, ada unsur kesengajaan sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Hati-hati Bapak Ibu. Apa yang diberi banyak akan dituntut banyak. Semakin Anda mengerti Bapak Ibu, semakin Anda harus berhati-hati dalam menjaga, yaitu perkataan Anda, dalam menjaga perbuatan Anda, bahkan dalam pikiran kita Bapak Ibu. Nah, jadi saudaraku, sangat berbahaya jika kita sudah mendengar yang benar, kita sudah mengetahui yang benar, tapi tidak melakukannya. Itu sangat bahaya. Tapi dengan malas sengaja melanggarnya, waduh, itu sama saja dengan kita, yaitu melecehkan Tuhan, Bapak Ibu. Melecehkan Tuhan dengan sengaja. Dengan sengaja sama saja kita sedang mempermainkan Allah. Mas saudaraku yang saya kasihi, kalau kita berkaca, manusia itu sangat rawan Bapak Ibu mempermainkan Allah. Sangat rawan. Contohnya berjanji. Dengan sebuah janji, berjanji kepada Allah, tidak mengingkari. Nah saudaraku, pernahkah kita berjanji kepada Allah, tetapi mengingkari? Nah, yang tahu diri kita Bapak Ibu. Pernahkah kita berjanji di hadapan Allah? Mungkin ketika masalah itu datang, kita bilang ke Tuhan, Tuhan ampun, aku berjanji, aku mau sungguh-sungguh. Tapi tolong ya Tuhan, Tuhan tolong saya. Tolong aku ya Tuhan. Setelah ditolong Bapak Ibu, akhirnya lupa. Nah itu bahaya Bapak Ibu. Akhirnya masalah itu datang lagi. Masalah hidup itu datang lagi. Datang lagi kepada Tuhan. Tuhan ampun, ini yang terakhir kali ya Tuhan. Ini yang terakhir kali. Aku janji ya Tuhan, aku mau sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan tolong lagi. Tetapi lupa lagi. Wah. Saudaraku yang saya kasih, kenapa saya bisa mengatakan hal ini Bapak Ibu? Soalnya ini juga pernah terjadi kepada diri saya Bapak Ibu. Ini juga pernah terjadi kepada diri saya. Soalnya dulu itu pernah terjadi kepada diri saya. Sampai ada waktunya Bapak Ibu, suatu saat hal itu terjadi, membuat lutut saya, yaitu gemetar Bapak Ibu. Membuat badan saya itu lemas ketika masalah itu datang. Kalau orang Banjar bilang mungkin lemah lintuhut ya. Sampai lemas, benar-benar lemas ketika saya dihantam masalah. Seluruh tubuh saya lemas. Baru saya katakan sama Tuhan, Tuhan, ini yang terakhir kali. Ini yang terakhir kali. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya, ini yang terakhir kali. Saya tidak main-main. Tapi saya pada waktu itu ya, kalau Tuhan tolong, ya sudahlah. Kalau memang enggak, ya memang itu kesalahan saya. Saya enggak peka sama Tuhan. Ya sudah enggak apa-apa. Tapi memang Tuhan tolong Bapak Ibu. Memang Tuhan tolong. Dan Tuhan menjawabnya. Ini yang terakhir kali. Dan dari situ Bapak Ibu, saya memang tidak mau lagi yaitu bermain-main dengan Tuhan. Bermain-main dengan Allah. Saya tidak mau lagi. Jadi saya ingat-ingat betul Bapak Ibu. Yang membuat yaitu seluruh badan saya itu lemas Bapak Ibu. Dalam keadaan sehat tapi bisa lemas Bapak Ibu. Nah,
saudaraku yang saya kasih, di dalam pengkhotbah itu dikatakan, coba kita buka saja deh, di dalam pengkhotbah 5 ayat 4. Pengkhotbah 5 ayat 4. Nah, dikatakan seperti ini. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena itu tidak senang kepada karena menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Nah, jadi begini Bapak Ibu, di dalam pengkhotbah, orang yang sudah berjanji kepada Tuhan, ya, bernazar ini berarti berjanji apapun itu Bapak Ibu. Entah Bapak Ibu berjanji mau hidup benar, itu sama saja bernazar. Tuhan, aku mau hidup benar. Itu sama saja bernazar. Nah, ketika kita sudah berjanji Bapak Ibu, tetapi kita tidak menepatinya, itu sama saja seperti orang dikatakan orang bodoh di situ Bapak Ibu. Orang bodoh. Seperti orang bodoh. Nah, jadi jangan kita yaitu mempermainkan Allah. Tadi kan berjanji, tapi mempermainkan Allah itu ada banyak hal Bapak Ibu. Ada juga yang mempermainkan Allah dengan memanipulasi firman. Nah, ini bahaya juga Bapak Ibu. Memanipulasi firman. Nah, saudaraku bisa baca di 2 Timotius ayat 4 sampai 3. 2 Timotius 4 ayat 3 maksud saya. Ini ada juga yang mempermainkan Allah, yaitu dengan memanipulasi firman. Jadi firman itu dipakai untuk keuntungan. Gitu Bapak Ibu. 2 Timotius yaitu 4 ayat 3. Nah, dikatakan seperti ini. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi mereka itu mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan telinganya. Nah, banyak hal Bapak Ibu ya. Jadi mempermainkan Allah dengan memanipulasi firman itu ada juga. Itu bisa terjadi. Contohnya dengan mencomot ayat Alkitab, sering dibahas ya dengan ibu gembala kita ya, itu mencomot ayat Alkitab, memilih yang enak-enak saja Bapak Ibu. Itu bahaya Bapak Ibu. Dipilih yang ngetren jadi kepala bukan ekor. Nah, tapi yang dikatakan Tuhan Yesus, kamu harus pikul salib sangkal diri, itu diabaikan Bapak Ibu, diabaikan. Karena enggak enak Bapak Ibu pikul salib sangkal diri. Dipilihnya yang enak-enak. Diabaikan, pikul salib sangkal diri, diabaikan karena enggak enak. Itu namanya memanipulasi firman Bapak Ibu. Jadi ketika mendengar jadi kepala bukan ekor, wah pikirannya sudah lain. Padahal Bapak Ibu, makna secara rohani jadi kepala itu jadi teladan Bapak Ibu. Siapapun kita, apapun profesi kita, jadi kepala itu jadi teladan, jadi contoh. Itu. Belum lagi dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu yang ditulis dalam kebenaran firman Tuhan, ada pengajar-pengajar palsu yang memanipulasi firman dengan mencari keuntungan pribadi. Ngeri Bapak Ibu. Dan itu sudah terjadi pada waktu zaman rasul-rasul dulu. Memanipulasi firman demi memperkaya diri ada Bapak Ibu. Memakai ayat Alkitab untuk memperkaya diri, itu ada. Dan biasanya ayat itu dipakai, saya nggak menyebutkan. Mungkin ada terpajang Bapak Ibu ya di suatu gedung, pas dekat mimbar lah, pokoknya kayak gitu. Itu ayat itu terkenal untuk memanipulasi diri. Maksudnya itu untuk memperkaya diri, dipajang. Jadi nggak ada pikul salib sangkal diri. Tapi kalau Bapak Ibu nanti misalnya di gedung-gedung mana gitu kan, di gedung ibadah, nanti saudara akan menemukan itu ayat itu ada, mungkin di dekat-dekat mimbar itu ada Bapak Ibu. Ada ditempel di situ dan itu terkenal itu. Saya tidak menyebutkan ayatnya. Pasti saudaraku tahu itu. Nah, itu Bapak Ibu dipilihnya yang itu gitu.
Dan itu ayat paling terkenal. Saudaraku, secara jujur, saya harus katakan bahwa pelayanan Bapak Ibu, pelayanan pengajaran Kristus dan murid-muridnya itu berfokus pada pertobatan Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Tujuannya itu hanya pertobatan dan goalnya menjadi manusia-manusia baru. Bagaimana kita mau melawan iblis kalau kita belum menjadi manusia-manusia baru? Di dalam gereja kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Dengan penuh semangat. Di luar sana, kita keluar dari gereja diinjak-injak sama iblis. Kita menipu orang, ya, kita memaki orang. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Semangat, iblis diinjak-injak dalam gereja. Setelah keluar dari gereja, sekalinya kata iblis, kawanku juga sekalinya. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus menyelesaikan manusia lama kita dulu Bapak Ibu. Amin. Baru kita bisa menengking iblis. Nah makanya Bapak Ibu, kalau ada orang kesurupan, hati-hati kalau menengking iblis. Kalau kita misalnya belum sungguh-sungguh, takutnya kalau iblisnya keceplosan, kamu aja lebih jahat dari aku, mau usir-usir aku, bahaya Bapak Ibu. Lebih baik mundur. Iya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan pelayanan pengajaran Kristus dan murid-muridnya itu berfokus kepada pertobatan dan goalnya itu menjadi manusia-manusia baru. Nah, bukan, yaitu tujuannya untuk memperkaya diri, bukan Bapak Ibu, bukan bertujuannya berfokus kepada harta duniawi, bukan juga. Makanya ketika yang disuruhkan yaitu Yohanes Pembaptis Bapak Ibu, ketika membuka jalan Bapak Ibu ya, itu pertobatan Bapak Ibu. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Makanya itu Bapak Ibu. Demikian juga Tuhan Yesus menyerukan pertobatan juga. Muridnya juga begitu Bapak Ibu, menyerukan pertobatan juga. Itu. Ya. Nah, dan pertobatan itu arahnya harus menjadi manusia baru tadi Bapak Ibu ya. Yang meninggalkan hidup lama dan diubah terus diubah itu sehingga dapat meneladani kehidupan Kristus. Nah, kalau tujuan berfokus kepada harta duniawi, gini Bapak Ibu, berarti pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu gagal Bapak Ibu. Kalau tujuannya itu yaitu harta duniawi. Kalau tujuannya itu memperkaya diri, berarti pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu gagal. Karena mereka tidak menikmati yang namanya itu kekayaan, kemegahan, harta duniawi. Tidak Bapak Ibu. Itu. Jadi tujuannya hanya mengubah karakter saya dan karakter Bapak Ibu agar semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah saudaraku, Alkitab juga dengan jujur itu mencatat bukan berarti pelayanan Tuhan Yesus itu identik dengan kemiskinan. Tidak Bapak Ibu. Tidak. Bukan identik dengan kesusahan, itu tidak. Alkitab itu mencatat dengan jujur bahwa pelayanan Tuhan Yesus juga ada yang mendanai Bapak Ibu. Itu juga orang-orang kaya. Nah Bapak Ibu mungkin belum pernah dengar ya, ada Bapak Ibu yang mendanai pelayanan Tuhan Yesus itu orang-orang kaya. Ada mungkin sebagian yang sudah dengar. Nah coba kita buka di dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Nanti di sini Bapak Ibu dan saudaraku tahu bedanya. Ayat 8 dulu. Lukas 8 ayat 1 ya benar. Tidak lama sudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia. Nah, ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya dikatakan, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Nah ini Bapak Ibu, yang ayat ketiga ini dikatakan. Nah ini Bapak Ibu dan saudaraku perhatikan. Yohana, istri Kuza,
bendahara Herodes. Nah, Susana dan banyak perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi Tuhan Yesus juga didampingi dengan orang-orang kaya, yaitu Yohana istri Kuza, yaitu bendahara Herodes. Nah, bendahara raja itu jelas orang kaya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Jadi Tuhan Yesus pun didampingi. Jadi kalau orang kaya sukar masuk kerajaan surga, nah orang kaya yang tidak melepaskan segala sesuatu. Tapi kalau orang kaya yang ini, Bapak Ibu, seperti ini, tidak akan sukar masuk kerajaan surga, Bapak Ibu. Dia melayani dengan segenap apa yang dia miliki, Bapak Ibu. Nah, jadi makanya dibentuk, yaitu dalam 12 rasul itu ada bendahara yang namanya itu Yudas. Nah, itu bedanya, Bapak Ibu. Nah, ini bedanya walaupun Tuhan Yesus itu didampingi orang kaya, Bapak Ibu. Ia tidak memanfaatkan kekayaannya, Bapak Ibu, sebagai alat untuk meletakkan kepalanya untuk hidup wajar. Bedanya itu, dia didampingi orang-orang kaya, tapi dia tidak memanfaatkan kekayaannya untuk kepentingan dirinya. Itu, Bapak Ibu ya. Dia tidak ada tempat meletakkan kepalanya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Tiada tempat. Dia tidak punya tempat untuk mencari kenyamanan, Bapak Ibu. Kenyamanan. Karena satu kenyamanan Tuhan Yesus. Apa, Bapak Ibu? Yaitu melakukan kehendak Bapa. Dia nyaman, Bapak Ibu. Hal yang paling nyaman ketika ia dekat dengan Bapa. Ketika ia dekat dengan Bapa. Ketika ia melekat dalam hadirat Allah. Nah, Bapak Ibu, itu Bapak Ibu, bedanya Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang saya kasihi, kembali ke ayat pokok Galatia 6 ayat 7. Yaitu dikatakan tadi kan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya, dikatakan. Nah, saudaraku, kita tidak boleh kita benar-benar tidak boleh main-main dengan Allah. Jangan main-main dengan Allah. Jangan lagi kita melayani daging kita. Amin, Bapak Ibu. Jangan lagi kita melayani daging kita. Allah tidak bisa dipermainkan. Ketika kita masih melayani daging kita, berarti kita yaitu masih mengadakan permusuhan dengan Allah. Jangan Bapak Ibu kita main-main, mempermainkan Allah. Jelas Allah tidak bisa dipermainkan, Bapak Ibu. Allah tidak bisa ditipu. Baik itu dalam ungkapan pujian kita, baik itu dalam sikap hati kita yang terlihat rohani, mungkin wajah kita. Tapi Tuhan itu tahu, Bapak Ibu. Dia dapat melihat kedalaman hati kita, menembus kenuranian hati kita. Mungkin manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin kalau kita berbuat yang tidak berkenan, mungkin kalau ketahuan gembala kita, Ibu Berta, kita bisa malu kan gitu. Apalagi dengan Allah. Seharusnya kita lebih malu Bapak Ibu. Kita mencoba berada di tempat gelap, orang tidak tahu. Nah, jangan main-main dengan Allah, Bapak Ibu. Walaupun Tuhan itu panjang sabar, tapi sabarnya Tuhan, kesabaran Tuhan itu semata menunggu kita untuk bertobat, Bapak Ibu, untuk berbalik arah. Sabarnya Tuhan itu menanti kita untuk kita berbalik arah meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan. Nah, saudaraku, selagi masih ada kesempatan, marilah kita benar-benar bertobat.
Pertobatan itu bukan sekedar kita menangis, bukan sekedar kita mengaku dosa kita. Tapi pertobatan sejati artinya itu berbalik arah, Bapak Ibu. Mengambil tindakan untuk meninggalkan yang tidak berkenan, untuk berubah. Saudaraku, kompas kehidupan kita orang percaya adalah Kristus. Jadi pertobatan yang sejati, Bapak Ibu, berarti arahnya itu semakin serupa dengan Kristus. Nah, baiklah kita semakin hari, semakin berjuang, semakin serupa dengan Kristus, meneladani kehidupan Kristus, yaitu mutlak, Bapak Ibu. Sepenuh hidupnya itu dipersembahkan kepada Bapa. Sepenuh hidupnya, tidak ada yang tersisa. Kita juga sebagai pengikut Kristus itu harus begitu, Bapak Ibu. Segenap hidup kita itu harus dipersembahkan, yaitu kepada Bapa. Baik dalam bekerja, pekerjaan kita itu harus menyenangkan hati Bapa dalam bekerja. Dalam bekerja jangan menyentuh yang jahat. Baik dalam keluarga, suami istri harus saling mengasihi, saling menghormati. Dan sebaliknya, Bapak Ibu, suami harus menghormati istri, istri harus menghormati dan mengasihi suami. Dan demikian juga anak-anak, Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih, harus menghormati orang tua. Demikian juga orang tua. Orang tua itu harus, yaitu meninggalkan warisan ilahi kepada anak-anak yang dititipkan oleh Bapa. Karena anak-anak ini adalah titipan dari Bapa. Bapak Ibu, kalau tidak bisa meninggalkan warisan, yaitu apa? Duniawi ya Bapak Ibu ya. Warisan. Bapak Ibu harus meninggalkan yang terpenting ini, yaitu warisan ilahi, Bapak Ibu. Berkarakter ilahi. Karena anak-anak itu adalah titipan dari Bapa. Bagaimana cara, yaitu orang tua mendidik anak-anaknya. Orang tua harus meninggalkan jejak Kristus untuk anak-anaknya. Meninggalkan jejak Kristus. Sehingga dapat menjadi teladan yang baik, Bapak Ibu. Dapat menjadi teladan yang baik. Dan itulah baru artinya segenap hidup harus diberikan kepada Allah. Menjadi persembahan yang harum, berkenan di hadapan Allah. Dan itulah sebenarnya ibadah yang sejati, Bapak Ibu. Ibadah yang sejati. Setiap perjalanan kehidupan kita, itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Dan saudaraku, kita mau berjalan dipimpin Roh. Amin. Tidak menuruti daging. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasih, ketika kita berjuang hidup menurut Roh, disitulah nanti lahirlah kasih. Ada kasih. Dimanapun Anda berada, itu Anda memancarkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Nah, terakhir ini Bapak Ibu paling susah, yaitu penguasaan diri. Tanpa penguasaan diri itu tidak bisa, Bapak Ibu, kita memiliki kayak kesabaran, kayak kasih. Kita harus menguasai diri kita. Gitu. Jadi buah-buah Roh itu harus ada di dalam diri kita sebagai yaitu bukti bahwa kita dituntun oleh Roh. Nah, disitulah kita baru bisa yaitu dikatakan merdeka, Bapak Ibu. Merdeka. Kita merdeka karena merasakan damai sejahtera, merdeka karena merasakan kesabaran, tidak ada lagi yang mengganjal, Bapak Ibu. Itu merdeka. Sampai merdeka kita bisa yaitu menguasai diri kita. Kita merdeka. Wah, kita bisa menguasai diri kita. Dan Alkitab mencatat di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, itu kemerdekaan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Merdeka. Gitu. Nah, saudaraku, jika hati kita menjadi tempat Allah, menjadi rumah Allah, menjadi bait Allah, maka Bapak Ibu saudaraku, kita akan yaitu terpancar kehidupan Allah di situ, kehidupan yang merdeka. Tidak diikat oleh dosa, Bapak Ibu. Nah, saudaraku, sekali lagi Bapak Ibu, jangan main-main dengan Allah. Jangan, Bapak Ibu. Jangan main-main dengan Allah.
Allah tidak bisa ditipu. Tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Baiklah kita lebih peka lagi, semakin mengasihi Allah dan menghormati Allah. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, tidak banyak yang saya sampaikan. Biarlah ini yaitu apa yang saya bagikan Bapak Ibu. Kita mau sama-sama berjuang. Amin. Nah Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, saya undang kita bangkit berdiri. Kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Aku berjanji menghormatimu. Bapak Ibu, kita responi kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kita benar-benar menghormati Allah, baik dalam perkataan kita, baik dalam perbuatan kita, baik dalam pikiran kita, di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita harus yaitu peka, benar-benar yaitu menghormati perasaannya. Jangan lagi main-main Bapak Ibu, jangan lagi. Aku berjanji menghormatimu dalam segala perkara, di matamu tak bercelah. Engkau yang berharga dalam hidup. Aku berjanji, aku berjanji, kami menghormatimu ya Allah, menghormatimu dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dalam segala perkara, di matamu tak bercelah. Berjanji, aku berjanji menghormatimu, hanya Engkau yang berharga dalam hidup. Kami menghormatimu, ku menghormatimu, Bapa Yahweh yang di surga, di tempat maha tinggi yang maha suci. Kami menghormatimu, ku menghormati. Kami tidak mau main-main lagi ya Bapak. Bapa Yahweh yang ku cinta, selamanya Kau ku sembah, ku puji dan ku puja. Kami berjanji, aku berjanji, biarlah kebenaran firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia.
dengan perasaan. Ya, mohon jaga perasaanmu saja ya Bapa. Menyelaraskan perasaan kami dengan perasaan. Kami tidak mau melukai perasaan. Dalam perkataan kami, dalam pikiran kami, dan dalam perbuatan kami. Biarlah segenap hidup kami benar-benar menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami menghormati-Mu. Ku menghormati. Selanjutnya akan serahkan kepada Bapa Yahweh yang di surga, di tempat maha tinggi yang maha suci.
di tempat yang maha tinggi. Ya Bapa, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, karena hanya Engkaulah yang kami patut puji dan kami muliakan. Bapa di surga, kalau pada saat siang hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami telah diberkati dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar lewat kebenaran firman-Mu yang kami telah dengar, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Tuntun kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu untuk kami melakukan setiap kebenaran-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena jikalau kami bersama dengan Engkau, kami yakin, kami percaya Tuhan, kami dapat mampu melewati Tuhan. Oh Tuhan, hidup kami sesuai dan seturut dengan kehendak. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran-Mu pada saat siang hari ini Tuhan. Mengingatkan kami ya Bapa, biarlah kami senantiasa melakukan apa yang baik dan benar dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kami menjaga sikap hati kami lewat perkataan, perbuatan, tingkah laku kami ya Bapa, yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Karena kami tahu dan kami percaya Engkau akan menolong menyertai kami jikalau kami mau sungguh-sungguh melakukannya dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah melayani kami pada saat siang hari ini Tuhan. Bapak Wahyu Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan, keluarga, rumah tangga mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau semakin memakai lebih lagi Bapak Wahyu di dalam pelayanan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik. Inilah yang menjadi doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan, silakan duduk. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya pengumuman. Hari Kamis belum ada PA. Dan hari Minggu tanggal 1 Februari ibadah anak-anak sekolah minggu pukul 7.30 atau setengah 8 pagi. Dan ibadah raya pukul 9.30. Untuk pelayan minggu depan, WL Ibu Okni, singer Saudari Novira, Saudari Echa, dan Saudari Yohan. Demikian pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Kembali kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita, Haus Hatiku. Mohon Bapak Wahyu ditutup doa. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa-Ku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu.
syukur ya Bapa Elohim Yahweh buat pagi menjelang siang hari ini. Bapa, kami sangat berterima kasih. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya Bapa, kami akan pulang dengan membawa berkat-berkat daripadamu ya Bapa Elohim Yahweh. Kami percaya pujian yang kami naikkan benar-benar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja. Dan biarlah Roh Kudus Engkau selalu mengingatkan kami. Buatlah hati kami peka untuk kami ya Bapa dapat mendengar suara-Mu. Bapa kami yang di surga, sebentar kami mau berpisah satu di antara yang lainnya ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah kita meminta berkat dari Bapa Elohim Yahweh. Kiranya Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin.